Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyyinal karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah, dan semoga salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, melalui mimbar Jumat ini saya mengingatkan diri saya pribadi dan juga jamaah sekalian agar kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan al-Imam Al-Bukhari, Rasulullah bersabda, "Likulli nabiyyin da'watun mustajabah." Setiap nabi memiliki doa mustajabah. Setiap nabi memiliki doa pamungkas. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Akan tetapi seluruh para nabi sudah menggunakan doa mustajabahnya. Seluruh para nabi dari Adam sampai Nabi Isa alaihissalam sudah menggunakan doa mustajabahnya masing-masing, kecuali Rasulullah. Kata beliau, "Inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah." Kecuali aku simpan doa pamungkasku untuk memberi syafaat bagi umatku pada hari kiamat. Ikhwatal iman, hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Begitu sayangnya Rasulullah kepada kita umatnya, sampai-sampai Nabi menyimpan rapat doa pamungkasnya untuk kebaikan kita di akhirat kelak. Seluruh para nabi dari Adam sampai Isa alaihissalam sudah menggunakan doa mustajabahnya, sudah menggunakan doa pamungkasnya masing-masing, kecuali Rasulullah. Rasulullah simpan rapat-rapat doa yang paling istimewa ini untuk memberi syafaat bagi umatnya pada hari kiamat. Dalam hadis yang lain diriwayatkan Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Khuyyirtu an yadkhula nisfu ummati al-jannah wa baina syafa'ah." Aku diberi dua pilihan oleh Allah, antara separuh umatku masuk surga ataukah syafaat. Muhammad, kamu pilih mana? Separuh umatmu masuk surga ataukah syafaat? Kata Rasul, "Fakhtartu syafa'ah." Aku lebih memilih syafaat. Li'annaha a'ammu wa aktsar. Karena syafaat itu lebih luas, lebih umum, dan lebih luas jangkauannya. Kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Atarawna halil muttaqin?" Wahai para sahabatku, apakah kalian mengira syafaatku itu untuk orang yang bertakwa? La, tidak. Balil mudnibin al-mutalawwithin al-khatta'in. Justru syafaatku itu aku berikan kepada orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang yang berlumuran kesalahan dan kemaksiatan. Hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi. Subhanallah. Alangkah nikmatnya menjadi umat Rasulullah. Sampai orang yang pelaku dosa pun dijamin diberi syafaat oleh Rasul. Tapi ikhwatal iman, syafaat itu tidak terjadi kecuali ada syaratnya. Seandainya kalau nggak ada syaratnya, ya enak kalau gitu. Zina, minuman keras, ya, judi, bunuh orang, menyepelekan nanti manusia. Memang Rasul bisa memberi syafaat, tapi syafaat tidak terjadi kecuali harus ada syarat-syaratnya.
Sebelum saya jelaskan apa syarat syafaat, kita harus tahu apa makna syafaat. Syafaat adalah tolabul khairi lil khair, memohon kebaikan bukan untuk diri sendiri tapi untuk orang lain. Rasulullah memberi syafaat, artinya Rasul berdoa minta kepada Allah agar umatnya diselamatkan. Jadi sebenarnya penolong yang sejati bukan Nabi, tapi penolong yang sejati adalah Allah Subhanahu wa taala. Makna syafaat bukan berarti Nabi melihat umatnya kecemplung di neraka terus diangkat sama Nabi. Bukan begitu makna syafaat. Syafaat adalah Rasulullah memohon kepada Allah agar umatnya ini dimasukkan surga atau diselamatkan dari neraka. Sehingga penolong yang sejati adalah Allah. Lantas bagaimana syarat agar terjadi syafaat? Syarat yang pertama adalah idznullah lisyafi'. Orang yang memberi syafaat harus dapat izin Allah. Kalau yang memberi syafaat gak dapat izin Allah, gak bisa. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat kursi, panjenengan sudah hafal semuanya. Man dalladzi yashfa'u 'indahu illa biizni. Dan tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali harus seizin Allah. Tanpa izin Allah gak bisa. Nanti pada hari kiamat, orang-orang jahat, orang-orang yang durjana ketakutan, matahari didekatkan, manusia mencekam ketakutan, dilanda kemelut pada hari kiamat, ketakutan mereka. Maka orang-orang jahat, orang-orang durjana mencari syafaat. Mereka datang berbondong-bondong kepada Nabi Adam alaihissalam. Wahai Nabi Adam, berikan syafaatmu. Tidakkah engkau tahu keadaan kami seperti ini? Sampaikan kepada Allah agar Allah mengampuni dosa kami. Nabi Adam menjawab, nafsi, nafsi. Inna Rabbi ghadiba al-yawm ghadaban lam yaghdab qablahu wa mithlahu. Tak bisa aku nolong kalian. Pada hari ini Allah murka. Tidak pernah Allah murka seperti murkanya hari ini. Aku gak bisa nolong kalian karena dulu aku dilarang mendekati pohon surga, tapi aku melanggarnya. Aku gak bisa. Idhabu ila Nuh. Pergilah ke Nabi Nuh. Maka orang-orang durjana, orang bejat, orang jahat, mereka berbondong-bondong menuju Nabi Nuh minta syafaat. Wahai Nabi Nuh, engkau adalah Rasul yang pertama kali diutus untuk umat manusia. Berikan syafaatmu wahai Nabi Nuh. Nabi Nuh menjawab, nafsi, nafsi, gak bisa. Inna Rabbi ghadibal yawm ghadaban lam yaghdab qablahu wa mithlahu. Pada hari ini Allah murka, tidak pernah Allah murka melebihi murkanya hari ini. Aku gak bisa nolong kalian karena dulu aku pernah berdoa hingga kaumku ditenggelamkan Allah Subhanahu wa taala. Idhabu ila Ibrahim. Berangkatlah menuju Nabi Ibrahim. Maka orang-orang berbondong-bondong menuju Nabi Ibrahim. Wahai Nabi Ibrahim, berikan syafaatmu. Nabi Ibrahim menjawab, sama, gak bisa. Hari ini Allah murka, tidak pernah Allah murka seperti hari ini. Aku gak bisa nolong kalian karena aku dulu pernah berbohong 3 kali. Idhabu ila Musa. Berangkatlah menuju Nabi Musa. Maka orang jahat, orang bejat berangkat menuju Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, berikan syafaatmu, sampaikan kepada Allah agar Allah mengampuni dosa kami. Nabi Musa menjawab, Inna Rabbi ghadibal yawm ghadaban lam yaghdab mithlahu qablahu aw ba'dahu. Tidak bisa pada hari ini Allah murka, tidak pernah Allah murka melebihi hari ini. Aku gak bisa nolong kalian karena dulu aku pernah membunuh nyawa. Idhabu ila Isa. Maka mereka berbondong-bondong menuju Nabi Isa minta syafaat. Sama, Nabi Isa gak bisa. Nabi Isa menjawab, pada hari ini Allah murka, tidak pernah Allah murka melebihi hari ini. Aku gak bisa nolong kalian. Idhabu ila Muhammad. Pergilah menuju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang terakhir. Maka orang-orang ini berbondong-bondong menuju Nabi Muhammad. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud di bawah arsy. Nabi Muhammad sujud di bawah arsy. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata ke Rasulullah, "Ya Muhammad, irfa ra'saka." Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Is'al tu'ta, isfa tusyaffa. Hei Muhammad, mintalah, aku kabulkan permintaanmu. Berikan syafaatmu, aku perkenankan syafaatmu. Kemudian Nabi berkata kepada Allah, Ya Rabbi, ummati, ummati. Ya Allah, umatku, ya Allah, selamatkanlah umatku, ya Allah. Ikhwatal iman, betapa sayangnya Rasulullah kepada kita. Sampai-sampai doa pamungkasnya disimpan untuk memberi syafaat kepada kita.
Ini adalah syarat yang pertama. Yang memberi syafaat harus dapat izin. Kalau nggak dapat izin, nggak bisa. Dan dalam hal ini, syafaat agung yang bisa hanya Rasul. Nabi-nabi yang lain nggak bisa. Syafaat-syafaat yang lain, naam, nabi yang lain bisa. Tapi syafaat yang agung hanya nabi yang bisa. Karena hanya nabi yang diberi izin oleh Allah. Itu syarat yang pertama. Yang memberi syafaat harus dapat izin. Syarat yang kedua, yang diberi syafaat harus diridhoi Allah. Kalau yang diberi syafaat tidak diridhoi Allah, nggak bisa. Kita tahu Rasulullah dapat izin untuk memberi syafaat. Tapi masalahnya orang yang diberi syafaat harus diridhoi Allah. Ya, wala yashfa'una illa liman irtadha. Dan mereka tidak bisa memberi syafaat kecuali kepada orang-orang yang diridhoi Allah. Jadi kalau ingin dapat syafaat harus diridhoi Allah. Lah, syarat diridhoi Allah secara global ada dua. Kalau ingin dapat syafaat, panjenengan harus menjadi manusia yang diridhoi Allah. Syarat diridhoi Allah yang pertama, Anda harus bertauhid. Tanpa tauhid Anda tidak dapat syafaat. Meskipun amalannya akeh, meskipun amalannya banyak sekali. Pamannya Nabi, mengasuh Nabi sejak kecil, merawat Nabi sejak kecil, membela Nabi. Ya, Abu Thalib ketika hampir mati, Nabi berkata, "Ya ammi qul la ilaha illallah, kalimatan asyhadu laka biha indallah yaumal qiyamah." Paman, ucapkan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku akan membelamu pada hari kiamat. Ucapkan la ilaha illallah paman. Tapi pamannya nggak mau mengucap la ilaha illallah, tidak mau mengucap la ilaha illallah, maka Nabi nggak bisa menyelamatkan dirinya. Karena syarat dapat syafaat harus ahli tauhid. Tanpa tauhid nggak bisa dapat syafaat. Abu Hurairah pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man asadun nasi bi syafaatika yaumal qiyamah?" Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Rasulullah menjawab, "As'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi." Orang yang beruntung, bahagia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tiada yang berhak disembah kecuali Allah, khalisan min qalbi, tulus, jernih, murni dari hatinya, tidak boleh melakukan kesyirikan. Jadi kalau ingin dapat syafaat, sampean harus bertauhid. Meskipun sholawatan bendino tapi sampai nang dukun, percaya klenik, pakai jimat, gak bisa dapat syafaat. Mboten saged. Kudu ngelakoni tauhid. Syarat yang kedua supaya diridhai Allah, mengikuti sunnah Rasulullah. Tanpa mengikuti sunnah Rasulullah tidak dapat syafaat Nabi. Nanti ketika melewati sirat itu ada orang yang larinya sekedipan mata langsung selesai. Ada yang secepat kilat, ada yang seperti angin kenceng, ada yang seperti kuda perang, macam-macam. Ada yang berjalan, ada yang berlari, ada yang merangkak, ada yang tertati-tati di atas sirat, disambar-sambar kalalib, besi yang ujungnya itu lancip, menyambar-nyambar setiap orang yang melewati sirat. Tahukah kita di mana Rasulullah pada waktu itu? Rasulullah ada di penghujung. Dan Rasulullah mengatakan, "Ya Rabbi, salim, salim, ya Allah, selamatkan umatku ya Allah, selamatkan umatku ya Allah." Tetapi syafaat itu berlaku syaratnya. Yang pertama harus ahli tauhid, dan yang kedua harus mengikuti sunnah, ittiba kepada Rasulullah. Nanti pada hari kiamat, setelah dari padang mahsyar, manusia ketakutan, kehausan, kering kerontang, mereka berbondong-bondong menuju telaganya Rasulullah, Telaga Al-Kautsar. Di saat ada umat berbondong-bondong, ada sebagian umatnya Nabi yang ditolak, ada sebagian umatnya Nabi diusir dari telaga. Maka Nabi mengenal mereka. Nabi mengatakan, "Ya Rabbi ashabi ummati, umatku ya Allah, biarkan masuk ke telagaku, biarkan mereka masuk ya Allah ke telagaku." Rasulullah memberi syafaat kepada mereka agar dibiarkan masuk ke telaganya. Tapi Allah katakan kepadanya, "Ya Muhammad, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka." Wahai Muhammad, kamu enggak tahu apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Kamu enggak tahu Muhammad apa yang mereka bikin-bikin yang dulu enggak ada di zamanmu diada-adakan. Maka enggak bisa mendapatkan syafaatmu. Maka ikhwatal iman, bertauhidlah yang benar dan beritibaklah kepada Rasulullah
agar kita mendapatkan syafaat dari beliau.